Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata angka stunting di Jawa Tengah tinggi ya. Gus Mohaimin naikkan dana desa jadi 5 miliar. Bayangkan begitu ya. Angka stunting di Jawa Tengah begitu naik begitu, kemana Pak Ganjar selama ini, kan begitu pertanyaannya begitu kan. Untunglah ada Gus Mohaimin yang memberikan nalar begitu, ingin menaikkan dana desa jadi 5 miliar kan, ngimbulnya luar biasa di situ begitu ya, kalau saya baca dengan ini begitu ya. Kalau dinaikkan menjadi dana desa menjadi 5 miliar, bayangkan begitu ya, begitu banyak angka korupsi begitu kan ya. Korupsinya pasti ya sebagian orang-orang yang kepala desa di situ begitu ya. Karena 5 miliar itu membangun desa cukup fantastis, luar biasa di situ begitu. Kemana anggarannya begitu? Apakah cukup nantinya begitu ya? Kan begitu pertanyaannya begitu kan? Katanya 1 miliar saja sudah banyak yang korupsi, apalagi yang 5 miliar begitu. Tetapi ini menarik begitu kan, dari pesan dari Mohaimin di situ begitu kan ya. Angka stunting di Jawa Tengah itu tinggi begitu. Maka dengan perlu adanya dana desa 5 miliar itu mungkin bisa memberikan satu dampak positif kepada masyarakat begitu. Saya kira juga ada yang ngibul begitu ya. Karena apa? Oke lah, tidak menjadi masalah, ini bagian dari pendapat orang begitu kan. Tapi saya rasa kalau 5 miliar kejauhan di situ begitu. Kenapa tidak 2 miliar begitu ya? Atau 1,5 M begitu ya? Karena 1 M saja setiap tahunnya ya, wah, banyak yang korupsi di situ begitu kan. Bahkan banyak yang punya istri baru begitu ya. Ini kan sangat disayangkan sekali begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya dari Mohaimin ya, angkat stunting di Jawa Tengah ya tinggi ya. Gus Mohaimin menaikkan dana desa jadi 5 miliar. Tapi banyak yang berkomentar ini. Strategis penanganan stunting sangat perlu dialami akar masalah yang dihadapi ya, guna dapat ditangani dengan baik. Waduh Gus ya, yang sekarang aja dana desa jadi apa? Nggak ada perubahan sebelum dan sesudah ada dana desa. Betul begitu kan? Ya paling itu aja begitu kan. Maka ketika Mohaimin menawarkan 5M ya satu desa, maka ini menjadi satu yang gimana begitu kan? Dianggap sebagai ngibul dan sebagainya begitu. Mengapa begitu kan? Anggarannya di mana, coba bayangkan. Kalau yang menjadi dampak itu adalah masyarakat sendiri, gimana begitu kan? Karena pada satu sisi 5 miliar, kalau kalikan berapa ribu kepala desa seluruh Indonesia begitu kan, ya tinggal santai aja begitu kepala desanya ya. 1 miliar saja banyak yang korupsi, punya istri baru di situ, banyak yang kemudian digunakan untuk selingkuh, banyak yang digunakan untuk berbagai hal begitu kan. Itu 1 miliar. Bagaimana dengan 5 miliar? Bayangkan begitu kan. Ya bisa jadi punya istri 3 dan sebagainya begitu kan. Ini usulan yang makin banyak ya korupsi di tingkat desa, apalagi sekarang Kades mengusulkan jabatan. Ya, kalau ingin ngebet menjadi calon wakil presiden jangan begitu juga ya, programnya begitu kan. Ini kan dianggap ngibul begitu ya. Masa setiap kepala desa 5 M, setiap RT RW misalnya 1 M. Wah, ini akan kacau begitu kan ya. Janji-janji seperti ini saya rasa ngapain orang akan enggan untuk memilih itu begitu kan ya. Bahkan Jawa Tengah masih tinggi kasus stunting ya. Ini banyak sekali ya. Justru kan ada penanganan di situ begitu kan. Memberikan daging, memberikan protein yang luar biasa di situ begitu ya. Bahkan ya, mantap PKB dari desa untuk mencegah dan menurunkan stunting ya. Kata siapa begitu? Kalau kepala desanya ya peduli terhadap rakyatnya sendiri begitu kan. Karena memang kebanyakan orang walaupun dananya ada begitu kan ya, anggarannya ada, kadang masih ya kepala desa tidak begitu peduli terhadap rakyatnya sendiri begitu. Ada sesuatu di situ begitu kan ya. Segalanya kan bisa diakses begitu kan, media sosial kita begitu ya. Jangan gerasa gerusu Gus, tinggalkan dulu SDM ya, kadesnya sudah berapa ya persen kades yang punya sertifikat pengadaan barang dan jasa.
Anggaran 1,5M sampai 2M masih sering menyisakan masalah ya. Jangan nantinya hanya memindahkan habitat korupsi dari pusat ke desa. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Karena pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa jor-joran sekali ya Pak Muhaimin ya saking ngebutnya menjadi wakil presiden kan begitu intinya begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini beritanya begitu kan, ini agak menarik begitu. Angka stunting di Jawa Tengah tinggi. Gus Muhaimin menaikkan dana desa jadi 5 miliar. Wah, kok bisa begitu ya? Tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari strategi mereka untuk memenangkan ya kontestasi pilpres ini begitu kan ya, karena pada hakikatnya kita tahu sendiri rakyat yang akan memilih ini semua begitu. Kompas.com, Wakil Ketua DPRD ya DPR, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin ya Iskandar atau Caimin ya mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada 2022 ya persentase ya tenkes atau stunting di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi yakni 21,6% ya. Hal tersebut ini paparkan dalam sosialisasi bertajuk 5 miliar dana desa ya, penguatan ya Posyandu menurunkan stunting di desa. Di desa ya Rengas Pendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes ya. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini kan seharusnya ada langkah yang lain begitu kan. Ada strategi lain begitu di satu sisi anggarannya begitu, di satu sisi kenapa harus 5M begitu ya. Ya kan pasti ini kan berbicara terkait dengan stunting begitu ya. Ya ini kan ranahnya para dokter di situ, para medis di situ begitu. Ini kan yang hasilnya diperkuat di situ begitu. Tidak hanya dana desanya begitu kan. Dana desanya itu 5 miliar itu menurut saya pribadi keterlaluan sekali begitu kan. Yang seharusnya menjadi prioritas utama itu adalah posyandu di situ begitu ya. Yang kemudian para dokter di situ begitu. Bagaimana ya makanan-makanan untuk mencegah stunting kita begitu ya. Misalnya dengan dagingnya, suplai dagingnya begitu kan, macam-macam vitamin dan sebagainya begitu kan ya. Kan di situ yang seharusnya diperkuat di situ, bukan anggaran yang kemudian memberikan kepada desa begitu. Ada apa begitu kan ya. Kalau Muhaimin ya ingin sekali menjadi calon presiden ya tidak begitu juga kali ya. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Direktorat Jenderal Dirjen ya Pembangunan Desa dan Pedesaan ya, Perdesaan dari Kementerian Desa, Pembangunan ya Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendesaan Desa. Ya, yang dibawa-bawa itu Kementerian Desa begitu. Kita tahu Kementerian Desa itu siapa begitu ya. Kasus stunting tertinggi di Jawa Tengah juga terjadi di Kabupaten Brebes sebesar 29,1%. Itu perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Brebes, ujar pria yang akrab disapa Gus Muhaimin melalui akun keterangnya. Bahkan dengan sejumlah data BPS survei ya status gizi Indonesia SSGI, Kementerian Kesehatan Kemenkes yang juga menemukan bahwa ya prevalensi balita stunting di Jawa Tengah mencapai 20,8% pada 2022. Provinsi Jawa Tengah sendiri telah mencapai peringkat ke-20 tertinggi secara nasional. Ini kan, ini kemana Pak Ganjar selama ini kan begitu ya. Ini harus dikritik juga Pak Ganjarnya begitu ya. Melihat bahaya laten ini, Gus Muhaimin setuju di dana desa menaikkan menjadi 5 miliar. Dengan meringankan dana desa, maka kegiatan posyandu bisa semakin berkembang, khususnya pembangunan fasilitas kesehatan desa untuk penanganan stunting dan kesehatan masyarakat. Hingga saat ini pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pendukung upaya pencegahan stunting selama periode 2015-2022 di Jawa Tengah meliputi pembangunan 42.300 posyandu, 1,5 juta unit prasarana air bersih, 440.000 unit mandi cuci dan kakus ya MCK, 14.400 unit poliklinik desa ya Polindes. Selain itu dibangun juga 45,8 juta ya meter drainase ya 62,6 ya 700 kegiatan pendidikan dan usaha PAUD ya. Bahkan ya usia PAUD ya, pemanfaatan dana desa ini menunjukkan bahwa desa mampu berkontribusi ya. Kalau ya desa-desa ini rata-rata 1 miliar per desa. Ya 1 miliar itu saya rasa cukup begitu kan. Dampaknya apa begitu kan. Jadi kalau ada pembangunan misalnya pembangunan infrastruktur yang ada di desa ya setidaknya kita kan lebih menitik beratkan pada pusat begitu ya. Dalam artian bahwa kalau memang ini benar-benar terjadi 5 miliar, wah
banyak yang kemudian angka korupsinya semakin tinggi. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang turut channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.